Halo semuanya, ketemu lagi guys. Kali ini gue mau ngebahas sepatu Converse. Nih kita balik lagi nih ke zaman gue dulu pertama kalinya seneng sama sepatu, yaitu Converse. Dan kayaknya juga banyak orang ya yang ibaratnya dia demen sneaker tuh pertama-tama kalau nggak Converse ya Vans atau nggak ke Macbeth dulu. Nah kalau gue itu larinya ke Converse, tapi gue itu mainnya adalah John Varvatos. Dulu tuh punya sampai kalau nggak salah 8 pasang. Tapi yang terakhir bener-bener gue punya yang American Flag ini. Nih ciri-cirinya si John Varvatos itu bagian bawahnya dia tuh warna transparan gini, jelly gini, warnanya juga kekuning-kuningan gini ya. Kenapa gue waktu itu belinya John Varvatos? Karena Taman Puring itu udah ada dari zaman gue SMA. Nah di Taman Puring udah banyak yang ngejual sepatu-sepatu KW. Nah kalau John Varvatos itu pada zamannya itu nggak ada yang KW-nya. Makanya ini juga dulu sepatu harganya sejutaan deh. Kayaknya ya sejuta hampir 2 juta. Di zaman itu mahal banget kenanya. Dan gue rela nabung-nabung buat beli sepatu Converse yang John Varvatos aja. Dan gue jadiin beater. Gue jadiin beater buat ngeband, terus buat main, buat pacaran, kayak gitu-gitu. Udah ya, intinya gue cerita sedikit dulu kayak gitu soal sepatu Converse yang sebenarnya gue emang lebih suka Converse ketimbang Jordan ataupun Adidas gitu. Nah kali ini gue bisa bilang agak kecewa, gue tuh ngebeli Converse yang ini guys. Ya bisa dibilang hype ya, cuma kalau gue bukan nyari hype-nya. Ini adalah Converse yang kolaborasi 3 pihak, Moncler, Fragment, dan Converse-nya itu sendiri. Kenapa gue beli yang ini? Jawaban pertama, dan ya maksudnya jawaban satu-satunya adalah karena gue penasaran aja sama si Fragment ini. Gue nggak begitu ngerti banget si Fragment dan logo 2 petir yang di belakang ini. Cuma semainnya gue sama sneaker, maklum ya gue bukan sneakerhead, gue emang reviewer biasa. Ada kan sepatu Jordan yang Fragment itu harganya nyampe 50 juta ke atas. Yang mana itu cuma warna biru, hitam, putih kalau nggak salah ya, gue lupa. Pokoknya mirip-mirip kayak Royal Toe deh yang sekarang, cuma dia ada logo, bukan logo, ada embossan petirnya gitu di bagian sisi luar sepatunya. Itu harganya nyampe segitu, gila sih. Nah jadi maksud gue pengen punya aja yang Fragment juga, tapi yang sekiranya menurut gue harganya masih oke. Nah si Converse ini ngejual harga retailnya 2 juta rupiah. Dan ini gue belinya secara resell di toko namanya Kavabian Market kalau nggak salah. Nanti gue taruh aja link Instagram sama Tokopedia-nya dia juga ada. Gue dapat harga spesialnya ya lebih murah sedikit sih. Harga resellnya sepatu ini tuh sekitar 3 juta ke atas. Gue dapatnya harganya 2,5 juta, jadi lebih mahal 500 ribu. Jujur gue ngeliat sepatu ini sebenarnya dari foto-foto dan dari beberapa temen sneakerhead yang lain pada make kayaknya bagus gitu loh. Dilihat biasa ya, kalau sebuah benda itu kita ngelihat dari gambarnya, dari videonya tuh kayak cakep aja pas ya maksudnya kita belum pegang barangnya, kita cuma ngeliat visualnya. Tapi begitu sepatu ini nyampe, jujur ya, ini jujur banget loh. Kalau dibilang demi Allah ya demi Allah, gue agak-agak kecewa sih. Serius pas nyampe ini sepatu Converse ya. Awalnya tuh datang sama boxnya begini guys. Gue nggak nyalahin ininya, maksudnya tokonya gue nggak nyalahin, maksudnya emang dari sepatunya aja. Ini apa sih? Lu kolaborasi sampai 3 pihak nama besar, tapi ngasih boxnya tuh kayak begini. Parah kalau menurut gua. Terus nih dapat apa namanya? Shoe papernya juga ya Allah begini doang. Kalau Jordan ya nggak apa-apa kebiasaan kayak gini gitu loh. Tapi kalau Converse sepengalaman gue, soalnya mindset gue kalau Converse yang harga 700 ribu yang sekolah punya gitu ya, maksudnya yang CT yang basic banget lah, ya udah harganya 700 800, boxnya kayak gini juga nggak apa-apa. Ini harga 2 juta tapi dapat boxnya kayak gini. Jujur buat gue yang gue punya duit doang, gue bisa beli, dan gue bukan sneakerhead, gue masa bodoh sama artinya ataupun historinya mereka semua, ya gue kecewa sih. Harga retailnya aja ya kita ngomongin ya, harga retail 2 juta tapi dapatnya tuh yang kayak begini aja. Unboxing experience-nya tuh nol besar kalau menurut gue. Nggak ada bagus-bagus ya. Boxnya buat disimpan juga menurut gue mendingan dibuang sih. Kasarnya kayak gitu ya daripada disimpan. Nggak ada motif Fragment sama sekali, petir 2 gitu ataupun Moncler-nya nggak ada. Cuma kayak gini loh, kayak apa ya? Kayak box bekas yang dipakai lagi. Kasar ya? Ya apa adanya sih kalau gue nge-review. Terus pas nyampe, ini sepatu jujur-jujuran, pas gue buka dari boxnya ya, kayak ini loh,
kayak sepatu yang dijual koperasi sekolah gitu nggak sih guys? Modelannya kayak gini. Nggak usah ngelihat ininya deh, nggak usah ngelihat ini fragment atau gimana-gimana. Kita ngeliat fisik kasat mata aja. Hitam putih basic, cuma ada bibir tambahannya doang nih. Kayak gini di bagian foxingnya ya, foxing atasnya. Yaitu yang ciri khasnya si Moncler fragment tuh ya, ada bibir atas hitamnya ini. Ada tulis-tulisan juga, ada kode-kodenya kayak begini. Dan ya menurut gua biasa aja. Kenanya tuh kayak balik lagi, ya nggak? Buat teman-teman yang masih sekolah dan di koperasinya ada sepatu sekolah dijual gitu ya, standar lu sekolahnya tuh bolehnya pakai sepatu ini doang dan dijual di koperasi, kata guru BK kayak gitu. Nah ini mirip guys, cuma yang emang beda bagus menurut gua adalah talinya sih. Talinya tuh tebel aja, jadi beda dari sepatu Converse yang biasanya gua udah pernah mainin ya. Gue punya lah maksudnya gitu. Tapi sebenarnya balik lagi ya, kalau menurut gua intinya kecewa dengan harga 2 juta dapat unboxing experience dan fisik yang seperti ini aja. Kecewanya gua kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin sepatu kanvas aja ya, kanvasnya aja gitu loh. Sepatu kanvas dengan harga 2 juta, gue masih oke. Converse dijual harga segitu secara brandnya Converse. Nah ketimbang sepatu kanvas lainnya yang harganya 1 juta 2 juta secara resell ya, itu sepatu lokal, itu menurut gua nggak pantas sih. Nggak pantas secara brand aja gitu loh. Kalau harga 1 juta 2 juta sepatu kanvas mereknya Converse oke. Tapi kalau mereknya lokal 1 juta 2 juta 3 juta bahkan gitu dan ada yang beli, menurut gua nggak ikut-ikutan ya. Menurut gua masih kurang mature gitu loh secara brandingnya. Tapi kalau Converse ya udah nggak apa-apa. Cuma ya balik lagi, gue kecewa asli dah. Kita kalau ngomongin detailnya ya, kayak tadi gue bilang, material uppernya itu semua ya biasa Converse adalah kanvas. Di bagian bumper depan ini ya ciri khasnya Converse juga. Dan by the way ini dia ngambil siluet basicnya adalah CT ya, Chuck Taylor. Terus ya di bagian tengahnya foxingnya juga kayak biasa ada list hitam yang ini nonjol. Jadi bukan kayak sablonan gitu, 3D kayak gitu ya. Terus pindah ke bagian belakang, bagian heels. Nah ini ada tandanya 2 logo kayak gini. Yang paling atas ini adalah logo Moncler. Terus yang di bawahnya petir 2 ini adalah logo Fragment. Terus di bagian patch belakangnya, di bagian foxing ini ada nimbul juga nih logo Fragment, tulisan Chuck Taylor, Fragment All Star. Dan di bagian bawahnya atau bagian outsole-nya kayak biasa warnanya juga coklat. Kayak Converse-nya 700 dan 800 ribuan itu loh. Yang sekarang mungkin ada harga yang 400 atau 500 karena diskon biasanya. Ya, lagi banyak tuh toko-toko sepatu retailer resmi yang diskon guys. Lagi corona soalnya. Orang juga bingung beli sepatu buat kemana sebenarnya. Ini gue beli karena penasaran aja. Terus lanjut lagi di bagian lidahnya, di depan nggak ada apa-apa. Tapi kalau di bagian belakang ini ada sablonan warna merah. Ada tulisan players name Athletic Shoes Converse Chuck Taylor kayak begini. Dan di bawahnya ada size chartnya. Size gue 42, ukuran 27 cm. Dan kenanya true to size 42. Gue dari zaman SMA berarti ini juga 42 loh. Gila kaki gue nggak berubah-berubah men. Segini-segini aja. Terus kalau kita ke lebih dalamnya lagi, untuk insole-nya kayak biasa, insole-nya kalau CT kan ya empuk gini pastinya, dikasihnya 2 lapis. Terus bagian alasnya, alas insole-nya ini kebagi 2 warna, ada hitam sama putih. Di bagian warna hitamnya ada tulisan kayak gini, silahkan dibaca sendiri. Terus di balik insole-nya ini ada tulisan juga kayak gini. Nah, terus di bagian insole board-nya kita tuh ada warna biru kayak gini guys. Dan ada tulisan juga, bukan tulisan, ini deboss, tulisan Converse. Gitu. Udah sih, nggak ada gimana-gimana lagi. Pengalaman pada saat dipakai ya empuk. Kayak Converse biasanya teman-teman beli yang CT ya, empuknya ya sama-sama aja. Nggak ada bedanya sama sekali. Looks-nya, gue tanya videographer gue juga, ya kata dia biasa-biasa aja. Mungkin ya, mungkin lebih bagus kalau talinya diganti putih, kata dia kayak gitu. Cuma kalau diganti putih jadinya basic banget men. Oh ya, sama satu lagi lupa. Ada detail kecil di bagian sepatu yang per sebelah kiri. Ya, jadi sebelah kiri aja nih teman-teman bisa lihat di luarnya ada kayak kotak gitu ya. Ini adalah Moncler Fragment nih, ada kayak apa sih, kayak list catatan gitu, ada kertas gitulah, kayak kertas, sorry maksudnya kayak kertas tulisan yang terserah kalau mau ditulis apa gitu-gitu kali ya. Udah gitu doang, detailnya nggak ada lagi. Di pairs yang kanan nggak ada, di pairs yang kiri doang nih bagian luarnya. Kedepannya kayak gimana nih sepatu, gue jual atau enggak? Yang jelas sih nggak gue jual, gue diemin aja. Gue mau ngeliat sampai sejauh apa nanti si pengaruhnya dari sepatu Converse Fragment ini.
Terus kayak ya Converse ini aja gue juga nggak gue apa-apain, maksudnya nggak gue pakai lagi. Dan ya udah gue pakainya sepatu-sepatu lokal sih sebenarnya buat kemana-mana. Kalau cuma ke depan gitu doang juga pakainya lokal. Yang gini-gini sepatu bagus-bagus biasanya gue pakai kalau acara. Sama satu lagi, Converse demenan gue dan adek gue ya adalah yang model ini guys. Ini favorit gue sama adek gue nih. John Varvatos juga ya, tapi yang multi eyelid. Nih, Converse cakep. Ini gue baru aja dapet nemu di Tokopedia. Harganya udah ngalahin Jordan. Maaf. Emang lebih pantas menurut gue harga Jordan ini ya, maksudnya harga Jordan retail. Retailnya Jordan itu kan 2.450.000, 2,5 lah. Tapi kalau itu sepatu gue dapetin harga 3.200.000 dan nggak apa-apa. Gue lebih suka Converse emang. Secara ya kalau kita balik ngomongin John Varvatos itu sama Converse udah selesai dari tahun 2017. Jadi ya menurut gue kalau ngomongin historical buat gue pribadi ya, karena gue dari awal mainnya Converse, jelas sih gue lebih ke Converse daripada ke Jordan sebenarnya. Ya cuma ya Jordan tetap keren sih. Gitu guys. Keren buat dijual lagi. Sama orang tuh lebih ngertinya tuh kayak gini nih. Anjay, dia pakai Jordan gitu loh. Tapi orang-orang tuh kayak gak ngerti. Cuma sedikit doang orang-orang yang ngerti kalau misalkan gue pakai Converse yang ini. Ada orang yang ngerti Converse pasti ngelihat, wih, masih ada aja tuh John Varvatos yang American flag kayak gini-gini. Gitu guys. Ya udah sih paling segini aja video curhat gua, lebih tepatnya kayaknya daripada review ya, untuk sepatu Converse kolaborasi sama Fragment dan sama Moncler. Paling habis ini kayak biasa lihat aja on fitnya dan silakan dinilai sendiri cakep atau enggak, atau malah kayak kelihatannya Converse biasa aja ya. Coba tulis di kolom komentar di bawah, nanti kita diskusi bareng. Lanjut. Guys, biasanya kalau lagi on fit kayak gini, outfit gue itu suka ditanya di kolom komentar. Gue kasih tahu aja sekarang. Ini kalau kita ngomongin dari bawah dulu ya, gue pakai celana jeans yang lokal punya. Terus kalau kaosnya ini gue pakai yang Uniqlo oversize warna coklat. Sama kalau maskernya ini juga dari Uniqlo. Nah, ngomongin soal maskernya, ini tuh masker Uniqlo ada kelebihan tertentu. Maskernya ini tuh namanya Airism ya, breathable banget sih. Pengalaman gue pakai itu nggak ngap ya. Soalnya itu pakai bahan material yang sama kayak kaos dalemannya. Ini nih Airism juga yang lagi gue pakai sekarang. Maskernya ini tuh ada 3 lapis, di bagian tengahnya tuh ada nanofilter yang bisa nyaring bakteri dan partikel itu sebanyak 99%. Sama nih kayak di depan bagian bungkusnya. Maskernya ini bisa dicuci kok guys, tenang aja, dan ini juga bahannya halus, enak banget di muka kita ya. Ada 3 size juga, S, M, sama L, dan ini tuh bisa dipakai dari anak kecil sampai dewasa. Kalau di muka gua yang kecil kayak gini, ini sih gue pakainya ukuran yang M ya. Nah, maskernya ini tuh dijual dengan harga 150.000 dapat 3. Jadi satu pack itu isinya 3. Anggap aja lah satunya gocap ya guys. Ini masker tuh sempet rame banget dulu di Jepang pas pertama kali launchingnya. Orang-orang itu banyak yang ngantri di sana. Jadi kalau teman-teman pengen beli, cobain sendiri aja. Maskernya Uniqlo ini Airism, emang enak dipakainya. Segitu aja video gue kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gue sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.